Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 yang beranggotakan Gina Nailal Husna, Muhammad Rifki Fadilah, Alfianita Hani Hidayah, Alia Khairunisa, Zafira Naswa Aidina, Rahmatul Fatimah, Karisa Permata Putri, dan Ananda Dwi Rahayu pada kesempatan kali ini ingin memaparkan materi mengenai pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Berikut penjelasan yang lebih lanjut mengenai materi pemakaian tanda baca tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh tanda baca beserta fungsi dan contohnya. Yang pertama, ada tanda titik. Beberapa fungsi dari tanda titik yaitu sebagai berikut. 1. Berfungsi untuk mengakhiri sebuah kalimat. Contohnya, ibuku masak di dapur. Fungsi yang kedua yaitu dipakai di belakang angka atau huruf. Contoh, I. Kondisi kebahasaan di Indonesia. Yang ketiga yaitu dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik. Contoh, pukul 07.30.45 atau dibaca pukul 7:30:45. Fungsi yang keempat yaitu dapat dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan. Contohnya, harga celana tersebut senilai Rp70.000. Yang kedua ada tanda koma. Fungsi yang pertama yaitu untuk unsur dalam suatu pemerincian. Contoh, perpustakaan tersebut tersedia buku, majalah, dan novel. Yang kedua, untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh, kalau diundang, saya akan datang. Yang ketiga, dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru dan kata yang dipakai sebagai sapaan. Contoh yang pertama, hati-hati ya, jalannya licin. Contoh yang kedua, siapa nama mudik? Fungsi yang keempat yaitu untuk memisahkan petikan langsung. Contohnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Fungsi yang terakhir yaitu dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademik. Contoh, Siti Aminah SH.MH. Tanda baca yang ketiga yaitu adalah tanda seru. Fungsinya yaitu dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Contoh, jangan berdiri di depan pintu. Yang keempat, ada tanda titik koma. Fungsi yang pertama yaitu sebagai pengganti kata penghubung untuk memindahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Yang kedua, dipakai untuk memisahkan bagian pemerincian. Contoh, ibu membeli buku, pensil, dan penghapus, serta baju, celana, dan jaket. Tanda titik 2. Yang pertama, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perincian. Contohnya, narasumber titik 2, Profesor Dr. Saputra Effendi. Pemandu titik 2, Abdul Ghani M. Hum. Pencatat titik 2, Siti Mulyani SPD. Dan yang terakhir, dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku percakapan. Contohnya, Ibu titik 2, bawa belanjaan ini nak. Aji titik 2, baik bu. Selanjutnya ada tanda hubung atau kita sering bilang tanda strip. Yang pertama itu digunakan untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya, anak strip anak bermain di taman seruni. Yang kedua dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, tahun yang dinyatakan dengan angka. Contohnya, 15 strip 08 strip 2003. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung huruf dalam kata yang dieja. Contohnya, T strip O strip K strip O. Yang terakhir, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau asing. Contohnya, mem strip back up.
Lalu ada tanda elipsis atau titik-titik yang digunakan untuk menunjukkan dalam suatu kalimat ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Yang kedua, dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contohnya, jadi, simpulannya, titik-titik, oh, sudah saatnya kita beristirahat. Lalu setelahnya ada tanda tanya. Tanda tanya ini dipakai pada setiap akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan Hari Sumpah Pemuda diperingati? Tanda tanya. Yang kedua itu dipakai dan diletakkan di dalam tanda kurung, menyatakan bahwa kalimat yang dimaksud disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, di Indonesia terdapat 740 dalam kurung tanda tanya bahasa daerah. Tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan. Contoh, bahasa Indonesia mempunyai tes standar yang disebut Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Nah, tanda kurung di sini digunakan pada kata UKBI yang merupakan keterangan singkatan dari Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Selanjutnya, tanda kurung digunakan juga untuk mengapit keterangan yang bukan bagian utama. Contoh, puisi Tranggono yang berjudul Ubud, nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Nah, di sini tanda kurung digunakan pada nama tempat yang terkenal di Bali. Selanjutnya, ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian yang ditulis orang lain. Contoh, ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Nah, di sini tanda kurung siku digunakan pada proklamasi kemerdekaan yang merupakan koreksi dari kata ulang tahun. Selanjutnya, tanda kurung juga dapat digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contoh, persamaan kedua proses itu, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35-38, perlu dibentangkan di sini. Nah, tanda kurung siku di sini digunakan pada kalimat lihat halaman 35-38 yang dimana itu kalimat yang sudah berada di dalam kurung. Selanjutnya ada tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contoh, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Nah, tanda petik di sini digunakan pada kalimat merdeka atau mati yang merupakan itu perkataan dari Bung Tomo. Selanjutnya, tanda petik digunakan untuk mengapit judul syair, karangan, bab, buku apabila dipakai dalam kalimat. Contoh, puisi pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Di sini tanda petik digunakan pada kata pahlawanku yang merupakan judul dari puisi. Selanjutnya, tanda petik juga digunakan untuk mengapit istilah kalimat yang kurang dikenal atau mempunyai arti khusus. Contoh, peladen komputer ini sudah tidak berfungsi. Nah, kata peladen di sini merupakan kata yang kurang dikenal. Selanjutnya, ada tanda petik tunggal. Digunakan untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan. Contoh, tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Nah, di sini kata petik tunggal digunakan pada kata kring-kring yang merupakan kata yang sudah di dalam tanda petik. Selanjutnya, tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contoh, tergugat yang digugat, di mana di sini digunakan pada kata yang digugat yang merupakan penjelas dari kata tergugat. Tanda garis miring. 1. Dipakai dalam nomor surat, alamat, dan penanda masa 1 tahun. Contoh, Jalan Cempaka 3 nomor 17. 2. Dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contoh, kecepatan mobil ini dapat mencapai 150 km setiap jam. Tanda penyingkat atau apostrof. Menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh, diriku selalu dimanja. Tanda pisah. 1.
dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Contoh, keberhasilan itu kita sependapat dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. 2. Dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan lain. Contoh, gerakan pengutamaan bahasa Indonesia Amanat Sumpah Pemuda harus digelorakan. 3. Dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai ke atau sampai dengan. Contoh, 2000 sampai dengan 2004. Semarang sampai ke Jogja. Baik, tanda pisah menjadi bagian terakhir pemaparan materi mengenai pemakaian tanda baca. Semoga dapat terjabarkan secara baik dan benar. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam penuturan materi tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.